Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kurikulum yang telah diberikan oleh Ibu. Perkenalkan, nama saya Sahriana dengan NIM 220409504001 dengan teman saya. Saya atas nama Urfasari dengan NIM 220402012. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Ibu. Silahkan diberikan layar. Tugas konsep dasar AUD. Dosen pengampu Dr. Siti Nur Hidayah Ilyas SPD MPD dan Ibu Fadilah Afifah SPD MPD. Kami akan membahas artikel lokal terlebih dahulu. Analisis implementasi kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan kurikulum PAUD karena pada masa COVID-19 pembelajaran dilakukan melalui daring atau dalam jaringan adalah suatu sistem rancangan pembelajaran di mana penerapannya menggunakan jaringan antara guru maupun peserta didik luring menurut Wahab 2021. Pembelajaran internet dan dilakukan secara tidak langsung. Pembelajaran luar jaringan adalah suatu sistem pembelajaran yang di dalamnya ada beberapa metode seperti kunjungan rumah dan shift bergantian dengan menggunakan media, materi, lembar kerja anak, alat peraga, media, modul, belajar mandiri, dan bahan ajar cetak yang berada di sekitar lokasi lingkungan rumah yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi baik perencanaan, proses maupun hasil pembelajaran. Pada saat ini belum terlihat sejauh pelaksanaan kurikulum yang sekarang dijadikan sebagai dasar pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan oleh setiap lembaga khusus pada PAUD, sementara pada masa sebelumnya COVID-19 pada kurikulum 2013. Selanjutnya, penerapan kebijakan kurikulum PAUD dalam pembelajaran nilai agama dan moral. Kebijakan pendidik anak usia dini ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan PAUD memiliki ciri khusus sesuai dengan jalur pendidikan, di mana lembaga tersebut berada menurut Mulyasa tahun 2012 145. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut aktivitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Sehubungan dengan pengertian di atas, di dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 disebutkan bahwa aspek nilai agama dan moral adalah aspek yang mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembelajaran nilai agama dan moral adalah suatu proses atau usaha untuk mengaktualisasikan kurikulum sebagai bentuk aktivitas untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang maksimal dengan pengembangan aturan kehidupan bermasyarakat dan beragama dalam konteks bermain. Dan selanjutnya, kurikulum sikap berbasis kecerdasan. Program kegiatan bagi anak usia dini merupakan suatu istilah dalam kurikulum anak usia dini semua.
Peristiwa tersebut pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu berisi rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki setiap anak. Berhubungan dengan hal tersebut di atas, peristilahan pengembangan kurikulum yang dimiliki setiap anak adalah istilah yang paling sesuai dengan pengembangan program kegiatan bermain kurikulum penanaman sikap berbasis kecerdasan emosi bagi anak usia dini di Provinsi Lampung. Menyatakan bahwa kurikulum mencangkup jawaban tentang pertanyaan apa yang harus diberikan dan bagaimana mengajarkannya dengan menyediakan sebuah rencana program kegiatan bermain yang berlandaskan filosofi tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. Dalam kurikulum 2013, PAUD penanaman sikap menjadi prioritas utama dalam pendidikan usia dini dibandingkan dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum penanaman sikap pada pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter anak melalui pembiasaan dan keteladanan. Struktur kurikulum penanaman sikap PAUD dalam pengembangan sikap meliputi kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yaitu Sahriana untuk membacakan artikel luar. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang artikel luar. Yang pertama yaitu equity, diversity, and inclusion, progressiveness, perspective through reforming early children curriculum in Saudi Arabia. Hasilnya menggunakan minat TK swasta dalam menerapkan kurikulum modern dan beragam dalam hal strategi pengajaran dan penilaian dan dalam menentukan kebutuhan mereka yang berbeda. Guru di taman kanak-kanak swasta menyatakan kepercayaan dan kompetensi mereka untuk mengajar anak-anak dari budaya yang berbeda, dan bahwa kurikulum yang diterapkan memastikan penghormatan terhadap latar belakang budaya mereka dalam hal metode pengajaran yang bebas dari rasis dalam bentuk apapun. Yang menimbulkan minat untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas tinggi adalah beberapa hal, termasuk kurikulum, metode mengajar, pelatihan guru TK, dan penilaian berkelanjutan peserta didik dan proses pendidikan yang merupakan bagian dari konsep kualitas TK. Selanjutnya, tinjauan pustaka kurikulum di TK. Kurikulum yang dikembangkan untuk TK berbasis self-learning. Salah satu kurikulum terpenting dalam SA dalam pendidikan TK. Hasilnya juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari tingkat pendidikan atau pengalaman dalam mengajar, dan dapat dijelaskan bahwa kurikulum baru di Qatar dan tidak ada pengembangan profesional dan pelatihan sebelumnya diberikan kepada guru untuk mempelajari keterampilan kurikulum dan bagaimana penerapannya. Kurikulum Reggio Emilia adalah salah satu yang paling banyak diterapkan di dunia untuk pendidikan belajar muda. Hasil menegaskan bahwa ada perbedaan penting secara statistik dalam keterampilan kreatif anak-anak yang belajar melalui kurikulum Reggio Emilia, dan itu jelas selama penerapan kurikulum di kelas. Oke, yang selanjutnya yaitu the role of culture in learning children, curriculum development, a case study of curriculum innovation in Hong Kong kindergartens. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
aktif untuk memahami pengaruh budaya lokal pada pengembangan kurikulum anak usia dini 2 Taman Kanak-kanak Hong Kong. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya lokal memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum anak usia dini. Kemudian kontraksi ini pada gilirannya diselesaikan oleh budaya lokal untuk mencapai hibrisasi dan inovasi kurikulum serta mewarisi budaya. Temuan tersebut memberikan implikasi berharga bagi para profesional anak usia dini untuk mengintegrasi keragaman sosial dan budaya ke dalam pengembangan kurikulum dan untuk melokalisasi praktik kurikulum yang diimpor untuk memastikan kesesuaian yang baik antara kurikulum dan konteks lokal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami berusaha memahami peran budaya tradisional dalam pengembangan ICC di 2 TK Hong Kong. Berdasarkan keterkaitan antara budaya dan kurikulum sebagaimana terungkap dalam literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan pengaruh budaya pada inovasi kurikulum metode modern yang dilakukan di setting PAUD Hong Kong. Dan yang terakhir itu Science as the Center of a Conrad in Integrated Learning Children Curriculum. Sains sangat menarik bagi anak-anak. Sains berfungsi sebagai area konten yang ideal untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Sains diistimewakan sebagai area konten di kelas prasekolah karena sangat cocok secara alami dengan cara alami anak-anak kecil dalam memproses pengalaman dan rasa ingin tahu yang melekat pada mereka tentang fungsi dari dunia sehari-hari. Kegiatan sains yang merupakan contoh dari bagaimana dunia bekerja, misalnya mencampurkan warna primer, membuat bayangan, mencoba membuat potongan tanah liat yang dicemooh, atau menonton cacing tanah merangkak melalui tanah, merupakan peristiwa untuk anak kecil. Itulah tadi presentasi yang telah dipaparkan oleh saya dan teman kelompok saya. Dapat saya simpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, kurikulum sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para siswa peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya diselesaikan dari kebutuhan peserta masing-masing. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada kekurangan, datangnya dari kami sendiri. Jika ada kelebihan, tolong diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.